Pernah mendengar tentang kawasan di mana teknologi dianggap tabu, atau tentang sebuah suku yang memiliki ritual khusus yang bisa mengakibatkan kematian hanya dalam sebuah foto? Tertarik untuk mengetahui mengapa semua rumah di sebuah desa tertentu menghadap ke barat? Mari kita jelajahi misteri, keunikan, dan keajaiban dari suku Kajang yang telah bertahan ribuan tahun. Kencangkan sabuk pengamanmu karena kita akan terbang dari Jakarta menuju Makassar dengan jarak tempuh 2 jam 25 menit. Nah, dari Makassar kita harus naik mobil lagi nih menuju Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 5 jam. Dan tibalah kita di wilayah suku Kajang. Eits, tapi jangan lupa ganti bajumu dulu dengan kostum serba hitam ya. Nanti aku jelasin alasan dibalik ini. Selain itu, kamu harus melepas alas kaki, tak menghidupkan alat komunikasi, dan jangan sekali-kali asal motret dan merekam keadaan di dalam desa ya. Untuk masuk ke dalam kawasan adat, dari pintu gerbang, kamu harus berjalan kaki sejauh 2 km di jalanan berbatu, hingga akhirnya sampai ke rumah pemimpin adat. Orang Kajang yang sehari-hari menggunakan bahasa Konjo percaya, asal-usul mereka dimulai dengan kemunculan Tomanurung Ri Kajang sebagai Tau Mariolo atau manusia pertama di Kajang yang menjadi pemimpin adat pertama masyarakat Kajang. Sedangkan wilayah masyarakat adat Amatoa Kajang berawal dari gundukan tanah yang menyembul di antara air yang mereka sebut Tombolo. Di Sulawesi Selatan, suku Kajang lebih dikenal dengan nama masyarakat adat Amatoa Kajang yang menempati kawasan adat seluas 314 hektar di Kecamatan Kajang. Terdapat 4 desa yang menghimpun kawasan adat, yaitu Desa Patiroang, Desa Bonto Aji, Desa Maleleng, dan Desa Tanah Toa yang menjadi tempat pemimpin adat yang dikenal dengan sebutan Amatoa. Ama berarti bapak, sedangkan Toa berarti yang dituakan. Desa Tanah Toa, tempat bermukimnya suku Kajang, terbagi menjadi 13 RK dan 19 RT yang dikelompokkan ke dalam 9 wilayah dusun, yaitu Dusun Balagana, Dusun Janaya, Dusun Sobu, Dusun Benteng, Dusun Pango, Dusun Bongkina, Dusun Tombolo, Dusun Luraya, dan Dusun Balambina. Jumlah penduduk suku Kajang saat ini diperkirakan sekitar 5.000 jiwa. Kajang dibagi 2 secara geografis, yaitu Kajang Dalam yang mereka sebut Tau Kajang, lalu Kajang Luar yang mereka sebut Tau Lembang. Nah, Kajang Luar disebut Ipantarang Embaya atau Tanah Kausaya. Daerah ini sudah bisa menerima peradaban teknologi seperti listrik. Lalu bentuk rumah di Kajang Luar juga seperti rumah pada umumnya. Dapur dan tempat buang airnya terletak di bagian belakang rumah. Berbeda dengan Kajang Dalam, yang disebut Rilalang Embaya atau Tanah Kamase Masea. Orang Kajang Dalam tidak dapat menerima peradaban modern sehingga sampai saat ini di sana tidak ada listrik, dan jika ingin masuk ke daerah kawasan Amatoa atau pemimpin adat mereka yang diperoleh secara turun-temurun, sangat tidak diperbolehkan memakai sendal karena mereka meyakini bahwa manusia itu berasal dari tanah, sehingga tidak boleh memiliki sekat antara tanah dengan kaki manusia. Meski ada pula yang mengatakan bahwa karena sendal dibuat dari teknologi modern. Selain itu, bentuk rumah orang Kajang Dalam juga berbeda. Mereka menempatkan dapur dan tempat buang airnya ada di depan. Dan yang gak kalah menarik adalah semua rumah orang Kajang itu menghadap ke barat loh. Mereka percaya dengan membangun rumah berlawanan arah dengan terbitnya matahari akan mampu memberikan keberkahan. Ciri utama masyarakat Kajang adalah pakaian serba hitam yang dikenakan. Mulai dari baju hingga sarung hitam alias topeng leleng yang mereka tenun sendiri dengan menggunakan pewarna alami. Hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralan yang mempunyai makna sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Bagi mereka, tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna hitam juga dianggap simbol kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus dijaga keasliannya sebagai sumber kehidupan. Jika masuk ke kawasan adat, kamu akan sulit mencari sampah yang berserakan. Soalnya mereka ini sangat patuh pada hukum adat yang dikenal dengan Pasang Ri Kajang.
Hukum adat ini sebenarnya berhubungan dengan hutan. Jadi ada 4 larangan yang berlaku. Pertama, tabanah kayu atau dilarang menebang kayu. Lalu, tata uhe atau dilarang meretas rotan. Larangan mengambil membakar sarang lebah atau tunubani. Dan larangan mengambil ikan dan udang atau rao doang. Berkat kearifan lokal seperti itulah hutan Kajang bisa lestari hingga kini. Meski terkenal ramah dan sederhana, tapi jangan main-main sama orang Kajang. Soalnya mereka terkenal punya santet atau guna-guna mengerikan bernama Doti. Konon, ritual santet ini hanya menggunakan media foto yang bertuliskan nama calon korban. Namun, butuh tumbal berupa ayam putih. Saking dahsyatnya Doti ini, korbannya bisa mengalami cacat permanen pada ingatannya, disertai nyeri yang luar biasa hingga berakibat kematian mendadak dan bukan cuma mampu menyerang satu orang saja, tapi bisa membunuh satu keluarga sekaligus. Tapi, Doti juga nggak bisa dilakukan sembarangan orang sih. Karena Doti ini pula jadi banyak orang yang jadi takut berkunjung ke Kajang. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang menginspirasi dari kehidupan mereka. Karena sangat mengagungkan dan hidup harmonis selaras dengan alam. Salah satunya tertuang dalam ritual Andi Ngingi yang dimulai dengan percikan air berkat dari ikatan tangkai pinang dan dedaunan. Ritual ini bertujuan menjadi doa dan harapan akan rezeki, kedamaian, dan dijauhkan dari mara bahaya. Karena percaya alam adalah jembatan perantara manusia dan Tuhan, sehingga ritual ini digelar setiap tahun dengan beraneka macam sesaji hasil bumi sebagai iringan. Sedangkan untuk ritual kematian masyarakat Kajang juga memiliki tradisi yang sangat kental. Di sini ada tradisi potong kerbau. Selain itu, keluarga yang berduka tidak boleh membawa cabai ke dalam rumah karena mereka percaya orang yang meninggal dalam rumah itu akan kepedisan di alam kubur. Lalu, tidak boleh menyapu lantai. Hanya boleh menggunakan pakaian untuk membersihkan rumah karena akan membuat badan orang yang meninggal itu bengkak. Di malam hari, mereka keluarga yang berduka juga wajib menjaga tempat pembakaran kecil dan apinya nggak boleh mati hingga pagi menjelang, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah selama 100 hari, yang dipercaya sebagai penerang di alam kubur untuk orang yang meninggal. Dan cukup mudah menandai keluarga yang berduka. Mereka hanya menggunakan sarung hitam tanpa pakaian atau yang mereka kenal dengan ikar rambi, yakni melilitkan sarung pada badan dan diikat pada dada. Saat keluar rumah, mereka akan abohong atau melilitkan sarung di kepala. Pada dasarnya seperti orang yang memakai kudung.